Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, pandemi mengakibatkan menurunnya berbagai aktivitas yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Kita akan membahas ini lebih lanjut bersama dengan Asisten 2 Bidang Perekonomian Pembangunan Pemkab Banjar dengan Bapak Ihwan Syah yang akan membagikan informasi mengenai kiat yang akan dilakukan oleh Pemkab Banjar untuk bergeliat meningkatkan dan juga mengembalikan memulihkan perekonomian yang ada di Kabupaten Banjar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Pak Ihwan. Pak Ihwan, lantas kiranya apa saja program yang akan dilakukan oleh Pemkab Banjar untuk mendorong kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang kita tahu memang kondisi tersebut dapat menurunkan perekonomian masyarakat terdampak yang ada di sana. Bagaimana kiat dari Pemkab Banjar, Pak? Oke ya, makasih. Selamat malam bagi kita semua. Pertama, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa dampak daripada COVID-19 yang hampir 2 tahun kita hadapi, banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, tentunya pemerintah Kabupaten Banjar untuk mendorong kebangkitan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang rentan dan miskin, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah bagaimana kita membantu masyarakat. Kemudian juga kita melakukan kegiatan penguatan modal usaha untuk kita salurkan kepada para pelaku usaha, baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri kecil yang usaha lain. Dan pemberiannya kita berikan bunga barangkali sekitar 0% yang kita salurkan melalui lembaga keuangan Bank PT BPR Martapura Banjar Sejahtera. Jadi program ini merupakan program penguatan modal usaha tersebut, merupakan kebijakan pemerintah daerah yang selanjutnya kita kenal dengan program Kurma Manis, panjangan dari kredit usaha rakyat Martapura maju, mandiri, dan agamis. Pelaksanaan program Kurma Manis ini selaras sejalan dengan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar, yaitu terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis, yang tertuang dalam implementasi misi kedua yang termuat dalam RPJMD 2021-2026, yaitu peningkatan ekonomi yang berkualitas, berbasis kerakyatan, dan pemerataan, pembangunan daerah yang berkeadilan, sehingga Kabupaten Banjar melakukan upaya-upaya terobosan kebijakan dengan memberikan pinjaman penguatan modal usaha kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada di Kabupaten Banjar. Pedoman atau dasar hukum yang kita lakukan program Kurma Manis ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan investasi daerah untuk pinjaman modal dan usaha, dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan investasi daerah untuk pinjaman modal dan usaha, serta perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera. Baik, konsep Kurma Manis atau kredit usaha masyarakat ini selaras dengan visi misi dari Kabupaten Banjar, dan juga tujuan program ini adalah penguatan modal usaha kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 begitu Pak. Kalau boleh dirinci lagi, masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini siapa saja, dan untuk mengajukan pinjaman penguatan modal usaha ini siapa saja sasaran atau yang berhak menerima program Kurma Manis ini Pak?
Jadi gini, tadi di pengantar kami sampaikan siapa-siapa yang terdampak, perlu kami jelaskan lagi bahwa sasaran yang berhak menerima program Kurma Manis ini adalah pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian yang juga sektor peternakan perikanan, sektor perdagangan, dan industri perumahan, serta sektor jasa, keterampilan, kerajinan, dan sektor usaha-usaha lainnya. Baik, dari beragam sektor ini akan mendapat bantuan, ada konsep kurma manis begitu Pak. Kemudian apa saja kiranya yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau dari para pelaku usaha ini untuk dapat untuk mendapatkan manfaat dari konsep kurma manis ini Pak? Kalau kita melihat, saya sampaikan bahwa wilayah Kabupaten Banjar ini cukup luas. Kalau kita bicara wilayah Kabupaten Banjar yang sampai cukup luas, ada 20 kecamatan dan hampir 270 desa dan 13 kelurahan, sehingga kita melalui upaya-upaya apa yang harus kita lakukan. Jadi secara jelas persyaratan administrasi yang kita berikan kepada masyarakat yang peminjam, pertama kartu tanda penduduk, kemudian kopi kartu keluarga dan surat keterangan usaha. Ini persyaratan administrasi. Nah kemudian selanjutnya calon penerima pinjaman bagi pelaku usaha mikro juga mengajukan permohonan kepada lembaga penyalur setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah teknis. Misalnya kalau dia usahanya peternakan, barangkali dia ke dinas peternakan. Kalau dia usaha pertanian, barangkali ke dinas pertanian. Nah kemudian yang tak kalah pentingnya, persyaratan tersebut juga para peminjam atau pelaku usaha memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Artinya kita juga selektif, jangan sampai belum berumur 6 bulan yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan pinjaman. Kira-kira itu syarat yang menurut kami sangat sederhana untuk membantu masyarakat kita untuk berusaha yang barangkali yang kita lihat bagaimana terdampak masalah COVID-19. Baik, syarat untuk Kira-kira mendapatkan demikian. program dari Kurma Manis ini ialah salah satunya dengan melengkapi administratif, kemudian juga syarat memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Kalau boleh dijelaskan Pak Ikhwan, berapa besar dana yang digelontorkan untuk menggerakkan program ini? Apakah nantinya di setiap sektor akan memiliki dana yang berbeda-beda atau seperti apa? Terkait dengan dana yang kita siapkan untuk tahap pertama kemarin sekitar 250 juta, itu kalau tidak salah di tahun 2021 ya. Kemudian di tahun 2022 kita siapkan sebesar 1 miliar dan insya Allah kita di tahun 2023 melalui penyertaan modal sekitar 4,5 miliar yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah untuk pinjaman kita tidak membedakan siapa yang dapat, tapi yang jelas apa yang kita berikan, apa yang kita pinjamkan ini kita melihat dari rekomendasi dari SKPD teknis yang memberikan. Jadi tidak membedakan apakah dia dari perikanan, peternakan, dia mendapatkan hak yang sama setelah dari pihak BPR melakukan kunjungan ke rumah masing-masing. Baik, dari Pemkab Kabupaten Banjar ini menyediakan dana sebesar 4,5 miliar yang akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bagaimana dengan sistem monitoring serta asesmen yang disiapkan oleh Pemkab Banjar dan juga perbankan agar terhindar dari kegagalan pembayaran oleh debitur itu sendiri, Pak? Jadi gini Mbak, terkait apa yang Mbak sampaikan, barangkali inilah yang perlu perhatian khusus oleh kita bersama. Perhatian pemerintah daerah, perhatian dari pihak BPR juga bagaimana kita melakukan sistem monitoring dan assessment yang disiapkan oleh pemerintah maupun perbankan agar terhindar dari kegagalan pembayaran. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang barangkali juga dicatatkan untuk kita, perhatian untuk kita bersama. Jadi alhamdulillah ini pertanyaan yang sungguh luar biasa dan perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan monitoring ini kita melaksanakan dengan investasi daerah yang sudah dibentuk kita bentuk dengan tim pengelola investasi daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan kebijakan operasional
dan supervisi terhadap investasi pemerintah daerah berupa pinjaman modal usaha yang didampingi penasehat dari investasi sebagai upaya untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka memitigasi resiko. Kami dengan jajaran perekonomian dan bangunan sebagai bagian daripada tim koordinator setiap 3 bulan sekali menerima laporan dari tim teknis. Jadi tim teknis itu terdiri BPR dan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan pelaporan. Sehingga kita melihat bagaimana upaya-upaya monitoring yang kita lakukan. Dan kita juga terus terang dengan pihak BPR dan tim teknis bersama-sama melakukan kunjungan ke tempat usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Kemudian selanjutnya juga kami memberikan perangkat daerah memberikan rekomendasi minimal 3 bulan sekali untuk melaksanakan kegiatan pembinaan atau apabila ada laporan dari pihak BPR. Dan yang terakhir barangkali yang tak kalah pentingnya ini juga dengan pihak BPR yang kegiatannya terus terang Pak diawasi oleh OJK sehingga pihak BPR melakukan remendaring 7 hari sebelum masuk tanggal jatuh tempo. Apabila ada keterlambatan maka pihak BPR akan melakukan kunjungan dan pembinaan serta melaporkan kepada perangkat daerah teknis yang memberikan rekomendasi. Jika masih bermasalah maka akan diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui juga terkait dengan kondisi seperti ini juga kita salah satu indikator kinerja utama dari pihak Satuan Kerja Perangkat Teknis dalam rangka pembinaan kepada usaha-usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Jadi dengan kegiatan ini barangkali salah satu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar, dan kita tahu sendiri dengan kondisi yang COVID hampir 2 tahun banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kira-kira demikian Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, kegiatan monitoring dan evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama juga dengan BPR dan pihak teknis yang ada di lapangan untuk memitigasi resiko agar target sasaran ini dapat tercapai begitu ya Pak. Terakhir Pak Ihwansyah, boleh dijelaskan secara singkat apa harapan dari adanya program ini ke depannya seperti apa? Jadi kita sering jalan-jalan ke desa, kemudian kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar. Harapan daripada kegiatan Kurma Manis ini kita berusaha, berupaya semua ada unsur pemerataan. Kami sampaikan tadi bahwa kegiatan Kurma Manis ini barang yang baru, sehingga baru beberapa kecamatan yang mendapatkan, dan insya Allah ke depan kita akan memberikan unsur pemerataan ke 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Nah selanjutnya dengan kegiatan Kurma Manis ini kita berharap pinjaman dengan 0% ini dapat meningkatkan derajat anak-anak kita, dapat meningkatkan derajat pinjaman ini dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Baik, usaha pemerataan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat pinjaman dan juga meningkatkan membangkitkan kembali semangat bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Banjar untuk terus bergeliat melakukan peningkatan tingkat ekonomi. Terima kasih banyak Pak Ihwansyah selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian Pembangunan Kabupaten Banjar yang telah bergabung bersama kami dalam tema Kurma Manis, Racikan Pemkab Banjar Bangkitkan Ekonomi UMKM. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ihwansyah, salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.